Mungkin instruksi STY maunya begitu, tapi implementasi pemainnya, eksekusi di lapangannya nggak sesuai gitu. Kalau gue setuju dengan apa yang diambil oleh PSSI atau Sintayong untuk membawa pemain usia muda. Nggak apa-apa. Kalau orang bilang, ini turnamen nggak penting lah AFF, tapi kok ribut gitu. Iya, yang salah itu bukan timnas sekarang, yang salah itu ekspektasi saya ketinggian. Halo teman nalar, welcome back to Tiki Taka, dan kali ini ditemeninnya sama Kartika Berliana ya. Hai, salam kenal buat kamu semua teman nalar, dan Kartika lebih ditemani lagi hari ini, nggak sendirian ya. Yang pastinya sudah menjadi tuan rumah di sini ada Bung Sabto Haryo, halo. Halo. Dan juga Bung Haris Pardede alias Bung Harpa. Halo, halo. Aduh, merdu banget. Oke, tapi rasanya ya sedih banget nih hari ini kita tidak bisa mendengarkan kemerduan dari timnas karena hari Minggu kemarin melawan Vietnam harus kalah tipis 1-0 ya. Kita bahas dulu dari starting line up-nya. Ini memang sih ada rotasi ya, karena memang kan kalau kita lihat hari untuk berlaganya tuh tipis-tipis ya, 3 hari. Wajar ada rotasi, terus ada debut juga 3 pemain tengah di sana. Kalau menurut dari Om Haryo dan juga Bung Harpa gimana? Iya, waktu itu pas kita preview di sini, kita bilang, atau gue pribadi sih, gue bilang gue pengen ada tambahan gelandang bertahan. Yes. Karena yang kita hadapi Vietnam, tim yang secara kualitas tim, secara overall tuh kan solid banget ya. Sulit untuk bisa di-crack, entah itu pertahanannya, entah itu permainan di lini tengahnya. Makanya gue bilang kayaknya kita kalau cuman ada Arkan Fikri, entah itu bareng Zanadin Faris entah itu bareng sama Raihan Hanan, itu nggak kuat untuk bisa meladeni lini tengah dari Vietnam. Makanya wajar ketika akhirnya Pak Pahan dimainin di posisi tengah untuk ngebantuin lini tengah. Jadi ya pemilihannya sesuai dengan apa yang lawan yang dihadapi. Kan Sintayong kan selalu begitu ya. Yes. Dia selalu mengejutkan kita dalam menyusun susunan pemain. Selalu ada aja kejutan-kejutan yang dia munculkan, nama-nama yang biasanya kan kalau bagus di pertandingan sebelumnya dipertahankan di pertandingan berikut, kan biasanya seperti itu ya trennya. Tapi kan Sintayong nggak seperti itu ya. Sintayong selalu ingin mengubah. Ya mungkin kecuali komposisi di lini belakang ya yang cukup firm dengan Ferrari dan juga Kadek Arel dan Donitri yang dimainin karena memang sudah tahu, oh ini posisi pemain bertahan gue yang seperti ini gitu. Cuman kalau untuk tengah, karena kadang kita transisinya pas lawan Laos dari nyerang ke bertahan jelek banget sehingga kebobolan. Lalu lawan Myanmar pun kita nggak bisa cukup memberikan apa ya, kreasi di depan. Makanya rotasi-rotasi itu selalu dilakukan oleh Sintayong. Apalagi kan nggak ada Marcelino, jadi kan butuh perubahan-perubahan komposisi seperti apa yang diharapkan untuk bisa memecah kebuntuan gitu. Jadi ya wajar kalau komposisinya berubah-ubah terus gitu. Cuman siapapun yang bermain, kalau saya pribadi sih ngelihatnya ya, kesulitan tim terutama dalam menyerang itu yang masih menjadi PR ya. Jadi siapapun yang dimainkan di 3 pertandingan pertama, kita masih punya masalah dalam sisi kreativitas gitu. Tapi dari sisi defense, lawan Myanmar lumayan, lawan Laos hancur, lawan Vietnam kemarin ya mungkin dari sisi defense bisa dibilang kita paling bagus. Menggalang pertahanannya secara unit ya, bisa dibilang lebih bagus. Ya tentunya bantuan dari lini tengah juga yang bantu untuk bertahan, sehingga kita nggak banyak kebobolan melawan tim yang jauh lebih siap dibanding kita. Iya, betul. Nah, tadi gue mengacu ke Kabel yang bilang soal jadwal padat ya. Bridgie kan itu kan. Dan ini kan sempat menimbulkan bukan polemik ya, mungkin perbedaan pandangan soal gimana nih harus disikapi nih pada jadwal ini. Sebenarnya kalau untuk excuse sih nggak bisa ya. Karena waktu kita lawan Laos pun, Laos juga sama. Laos itu juga sama per 3 hari jaraknya, bahkan mereka lebih parah lagi tuh. Mereka mendarat di Yogyakarta, kita di Solo. Pemain muda, sama-sama pemain muda juga. Cuman kalau gue lihat ada sedikit overthinking, kalau anak sekarang bilang, atau underestimate ketika kita menghadapi Laos. Itu partai yang menurut gue seharusnya kita bisa menangkan. Tapi tadi yang dikatakan Mas Aryo, lini belakang kita hancur lebur. Kenapa? Menurut gue karena Sintayong terlalu banyak melakukan perubahan. Ya sebenarnya di pertandingan pertama sudah lumayan bagus. Memang dia ada komposisi yang agak sedikit uji coba lah, dicoba. Donitri dicoba jadi CB kiri, dipadukan dengan Kadek Arel dan juga Muhammad Ferrari. Ini adalah komposisi yang baru, tapi nyetel.
Tapi kemudian lawan Laos, mungkin dia berpikir, oh ini lawan Laos. Akhirnya dia rubah lagi tuh. Akhirnya hancur lebur. Nah, ketika menghadapi Vietnam, yang di mana dia adalah Sintayong ini jago dalam bertahan, itu kembali lagi tuh, trio itu. Mereka udah mulai kompak. Donitri juga yang di pertandingan pertama jadi pemain terbaik juga kembali ditempatkan sebagai CB kiri. Walaupun sesekali juga main left LB. Tapi kemudian kita lebih solid. Ya walaupun akhirnya ada kebobolan di menit ke-73 ya, atau 77 lah itu ya. Tapi ya secara pertahanan kita bagus gitu. Nah ini yang menurut gua akhirnya mungkin bukan hanya netizen, bahkan juga PSSI melalui Bang Arya juga sempat bilang, jangan utak-atik lagi nih gitu. Walaupun itu sebenarnya ranahnya pelatih sih ya. Jadi lawan Filipina, kalau kita sedikit mau maju ke depan, kalau gua pribadi berharap mainkan yang udah firm, terutama lini belakang. Apalagi tiga pemain ini nih, siapa Donitri, Kadek Karel, Muhammad Ferrari adalah yang paling banyak mendapatkan minute play, paling reguler. Artinya dari sini kelihatan pakemnya udah dapet. Tinggal tadi yang Mas Aryo bilang, gue setuju. Lini depannya seperti apa nih? Karena Hoki Caraka jujur kalau kita bicara personal, ya menurut gue sangat kurang. Berkali-kali dia megang bola itu ngeliatnya ke bola. Jadi bukan ngeliat ke sekelilingnya gitu. Jadi mungkin PR-nya dengan Karya dan Marcelino Ferdinand, gue pribadi berharap kreativitas itu ada. Iya, apalagi kan kalau dilihat ya sebenarnya kalau di laga kali ini melawan Vietnam, yang mana Vietnam ini kan salah satu yang dijagokan bakal jadi juara AFF gitu. Tanggapan dari netizen kebanyakan adalah kenapa nggak nurunin, walaupun ada harus rotasi, kenapa nggak nurunin pemain yang memang udah siap dan juga melawan pemain yang ini Vietnam udah lama loh, maksudnya kenapa nggak yang dari kemarin aja gitu loh, yang udah firm. Kan ini lawan Laos, lawan Myanmar, kita masih banyak PR-nya kayak gitu kan, apalagi Rafael Struijk yang didatangkan dari bangku cadangan kayak gitu loh. Sebenarnya rotasi itu sesuatu yang nggak bisa dihindari ya, karena jadwal itu seperti yang gue bilang tadi setiap 3 hari, dan bersih itu hanya istirahat 2 hari, apalagi pas lagi dari Myanmar ke Solo itu mereka transit 2 kali. Jadi dari Yangon ke Kuala Lumpur ke Jakarta, Jakarta ke Solo itu lumayan capek. Mereka sampai tuh jam 7 malam, 7 kurang sedikit lah, 7 malam, H-2. H-1 pun mereka latihan nggak terlalu berat. Jadi kalau rotasi it's okay, udah pasti ya. Cuman rotasi yang seperti apa gitu, yang tadi gue bilang, mungkin untuk bagian belakang tuh nggak perlu terlalu harus di shuffle ulang. Mungkin bagian depan atau tengah itu yang mungkin di shuffle ulang. Dan itu dilakukan dengan baik pada pertandingan lawan Vietnam. Rivaldo Pak Pahan misalnya dimasukkan, cukup baik sebelum dia ditarik keluar. Kayaknya ada masalah ya Mas ya? Kayaknya karena, dan itu semuanya melakukan tugasnya dengan baik. Waktu gue nonton langsung, ini pemain diserbu terus, tim kita diserbu terus, tapi gue tenang nontonnya. Karena pemain tahu apa yang dilakukan. Jadi it's okay gitu loh. Cuman, ya itu tadi, rotasi itu udah pasti harus dilakukan karena jadwal yang begitu padat. Cuman rotasi ini yang mungkin ada di beberapa area yang seharusnya diganti, nggak diganti. Yang seharusnya nggak diganti, malah diganti gitu loh. Ya akhirnya ya kita nggak bisa maksimal menghadapi Laos dan juga Vietnam. Ya kalau lini depan tuh agak, kita bisa dibilang tricky ya. Banyak banget netizen yang menganggap kurang ya. Iya, gue jadi keinget ini Mas, Jens Raven gitu. Kenapa nggak dibawa sih? Itu. Kan udah dijawab sama Pak Marji. Apa dijawabannya? Memang dari sisi pertandingan jam terbang lebih layak memainkan Hoki dan juga rekan kakak. Itu tapi maksud gue kan katanya turnamen ini datang untuk penempaan gitu. Justru mulai betul. Tapi ini kan emang kita menghadapi 2 turnamen yang berbeda. Satu senior di bulan Maret dan juga satu lagi Piala Asia U20, timnya Indra Syafri. Jadi nggak banyak pemain juga yang bisa diambil dari kedua tim itu. Lalu orang meributkan komposisi yang pemain senior yang lain gitu. Tapi itu kan masalah dari klub juga susah untuk melepas gitu. Jadi Liga 1 ya? Liga 1 karena terus bermain. Jadi kan emang sulit untuk bisa mengambil pemain-pemain terbaik kita gitu. Dan PSSI udah sepakat sama Sintayong yang diturunkan adalah tim U22 karena memang persiapannya untuk nanti SEA Games dan juga kedepannya lagi di U23 lagi gitu. Jadi pemain-pemain yang usianya yang lewat dari segitu udah jelas nggak bisa dipanggil. Tapi ya kita balik lagi untuk nyusun pemain kan nggak selalu mudah ya untuk bisa melihat, apalagi kita harus selalu ingat ini tim masih muda, belum pernah bermain berbarengan. Beberapa pairing pernah main bareng gitu, kayak Raihan sama Zanadin sama si Arkan Fikri pernah juga di U20-nya Sintayong, pernah juga ketika mereka tampil di Uzbekistan. Jadi beberapa pemain udah pernah main bareng, tapi kan secara
overall mereka tuh kan ya baru ketemu kemarin di Bali pas latihan. Jadi mengharapkan mereka langsung nyetel di fase grup tuh emang agak sulit ya. Kita harus akui itu. Cuman ya ini kan risiko yang sudah diambil ketika lo ngambil komposisi seperti ini. Tapi gimana caranya untuk bisa langsung mendapatkan chemistry di awal ya dengan adanya rotasi-rotasi itu kan. Di pertandingan pertama dia nyusun ini, ntar gue cek lah di pertandingan kedua. Dan masalah bagi pemain-pemain U20 atau U22 adalah konsistensi mereka yang tidak bisa tampil stabil di setiap pertandingan. Kita lihat Zanadin Faris main bagus di pertandingan kedua, mainnya jelek. Lalu Raihan, Hanan itu main pertandingan kedua dimainin bagus, pertandingan yang kemarin kurang juga. Jadi banyak pemain yang dari sisi kualitasnya pun naik turun gitu. Walaupun kita bisa lihat Ferrari, Kadek Arel, Donitri, Ferrari, Kadek Arel terutama ya dua di jantung pertahanan bisa cetak gol di pertandingan lawan Laos. Tapi juga kebobolan 3 gol kan artinya kan nggak ada konsistensi dari mereka dari sisi defense dan juga offense gitu. Jadi emang sulit untuk mencari pemain terbaiknya di setiap lini gitu. Cuman kan kalau secara logis emang biasanya pemain yang bagus di pertandingan pertama dimain lagi di pertandingan kedua. Tapi itu nggak otomatis juga dia pasti bagus di pertandingan kedua karena tadi inkonsistensi yang dimiliki oleh pemain-pemain muda ini. Jadi shuffling terus harus dilakukan oleh Sintayong. Menyoal lini depan, Hoki banyak diserang juga sama orang. Arkan Kakak juga banyak diserang sama orang. Cuman kalau gue pribadi ngelihatnya supply buat mereka juga nggak ada gitu kan. Sementara mereka tuh butuh tipe pemain, tipe striker yang butuh supply dari pemain tengah. Butuh supply dari sayap. Mereka unggul bola-bola atas. Kita tahu Hoki sundulannya bagus, Arkan Kakak juga sundulannya bagus. Tapi kalau nggak dapat bola juga setengah mati kan untuk bisa menunjukkan kemampuan offense mereka. Bahkan analogi gue ke Haaland. Kalau nggak dapat umpan, Haaland kayak lari-lari doang kan. Apa Haaland pemain jelek kan? Enggak. Tapi sistemnya lagi nggak ngedukung dia untuk bisa mencetak gol gitu. Jadi kalau dua pemain ini, ya Sintayong pasti ngasih kepercayaan karena gue butuh striker di depan gitu. Tapi selama nggak ada supply ya gue harus ubah lagi sistem. Akhirnya masukin lagi pemain-pemain yang bukan tipe goal getter gitu. Baru masukin strike, baru masukin Detan, pemain-pemain yang mungkin bukan tipe yang striker yang nunggu di depan. Jadi ya pasti rotasi akan ada terus. Tapi makin kesini tapi seperti Hartepa bilang udah mulai jelas nih, oh dia paling bagus di sini, oh dia paling bagus di sini. Kalau untuk Asnawi sama Pratama kan mungkin dia nggak usah coba-coba lagi ya. Cuman mungkin belum dipasang dua-duanya sejak start aja. Asnawi di kanan, Pratama di kiri. Itu kan posisi ideal mereka. Pernah dimainin berbarengan tapi kebalik posisinya kan. Itu juga. Pratama juga ke kanan, ini ke kiri. Kalau Pratama sebenarnya di tim nasional waktu pernah juga lawan Australia babak itu pun babak kedua pertengahan kan. Tapi ketika Asnawi ditaruh di kiri, gue habis pikir gue agak bingung dan setahu gue nggak pernah ngelihat dia main sebagai LB. Jadi nggak ada preferensi yang melihat dia ada di situ. Kedua, di Port FC pun dia hanya dimainkan di sisi flank kanan, either dia right back atau right midfielder gitu ya, nggak tahu lah mungkin lagi mabuk atau gimana Sintayong. Dia butuh pemain yang invert kan. Tapi golin tuh anehnya. Dari sisi kiri dia belok terus nendang gol itu kan banyak kan pemain-pemain yang kemampuan kakinya sebetulnya ada di kanan tapi dimainin di kiri. Gue kemarin sempat nyontoin Gakpo di Liverpool. Jagonya kanan tapi dimainnya di kiri. Terus di kanan Robben zaman dulu. Robben lah udah paling ini ya. Kaki kirinya bagus tapi selalu mainnya dari sayap kiri, sayap kanan supaya dia bisa belok untuk nembak. Tapi pressing dari Myanmar waktu itu membuat kita tuh nggak bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan gitu. Jadi ya kesannya perjudian yang kok gini sih komposisinya gitu. Tapi ya karena nggak dapat hasil gitu. Kalau ketika itu berjalan ya mungkin orang akan melihat oh iya ternyata percobaan dan risiko yang diambil ST itu sebetulnya ada poinnya, ada tujuannya gitu. Tapi gini Mas, kalau kita memang banyak yang merujuk ke Robben kan, yang kaki kanan inverted pakai cutting inside pakai kaki kiri. Robben itu kan mungkin dari umur 5 tahun udah main seperti itu. Iya kan? Atau Gakpo atau Robbery lah sama kan itu dua orang itu. Nah, tapi ini kan lu di satu pertandingan yang tadi Mas Aryo bilang baru berkumpul mungkin seminggu 2 minggu langsung dicoba begitu. Gitu. Itu yang berapa kali mungkin ya teman-teman yang walaupun Pro ST ini mohon maaf ya kadang-kadang dia gambling di saat stake-nya terlalu besar. Risikonya terlalu besar. Gitu. Sesekali nggak apa-apa. Tapi mumpung melawan dua tim yang lawan Laos boleh, cuman maksudnya tunggu 3-0 dulu. Jadi turunkan tim terbaik,
kayak tadi Kabel bilang, setelah nanti udah kayak 2-0, 3-0, udah tinggal 10 menit, baru coba-coba. Dan ini pun seorang Guardiola pun juga nggak rutin dia gambling dengan melakukan beberapa rotasi sekaligus yang nggak biasa di posisi itu. Jadi gambling itu nggak apa-apa sekali-sekali, tapi stake-nya jangan terlalu besar. Kan dia segitu, lawan China juga begitu kan. stake kan tipenya gitu. Di pertandingan 45 pertama coba-coba. Iya, baru nanti dibenerin. Di pertandingan beberapa emang ada yang kedua. jalan. Balik ya. Bener. Tapi lawan China nggak berhasil kan. Karena terlalu lama menurut saya. Menurut gue dia terlalu lama untuk mengambil keputusan, salah satunya Narik Asnawi. Tapi mungkin memang dari awal sebelum AFF ini mulai kan juga dinarasikan kalau tim ini untuk meregenerasi juga kan, untuk menuju SEA Games dan juga kualifikasi Piala Asia. Piala Asia dan Piala Dunia ya? Nantinya, nanti proyeksinya. Mungkin karena ada rotasi seperti ini masih dicoba-coba, tapi kan ini pemain-pemain yang bahkan di klubnya aja jarang dimainkan gitu, jarang dapat menit bermain kan. Setuju. Nah, ini yang berkali-kali gue bilang, ketika satu pasukan bertempur ke medan perang, lu harus tahu tujuan utamanya apa. Ini udah berkali-kali gue ulang. Lu mau nempa pemain atau mau juara? Nah, ini gampang nih. Kalau gue inget banget, bulan April atau Mei, Sintayong itu masih bilang dia mau juara. Karena mungkin ada tekanan, ada challenging juga dari masyarakat. Kapan lu bawa tim ini juara? Apapun itu, mau Piala Ciki, mau Piala Taro, kayak mau segala macem. Mungkin dia ke-trigger di situ. Tiba-tiba mungkin ada komunikasi atau apa, walaupun PSSI mengakui katanya itu maunya Sintayong U22. Kemudian berubah lagi nih, mulai mencoba-coba ngelobi Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Marcelo Ferdinand. Mungkin kalkulasi miss-nya tuh dia nggak dapat Jenner sama Hubner. Nah, berarti kan itu berubah. Kalkulasi miss, tapi kan di menit-menit terakhir itu. Iya, oke. Ternyata mereka. Kalau menurut gua, kalau memang lu mau menempanya itu ada dua nih, pemain muda atau pemain yang nggak dapat minute play di senior. Beda. Kalau yang kedua, berarti kan orientasinya untuk Piala Dunia, kualifikasi nanti. Berarti masukin tuh Egy Maulana, Ricky Kambuaya, bahkan Lili Pali ya, kalau apapun itu. Jadi bukan hanya yang U22, tapi yang senior pun, tapi yang nggak dapat minute play. Tapi again, ini kan kita nggak tahu nih maunya apa, mau juara, mau ngasih yang muda, atau mau ngasih yang tim nasional yang senior, tapi yang nggak dapat minute play. Cuman tapi tadi yang Mas Arwi bilang benar, ini kan Liga 1, ini kan kompromi nih turnamen ini. Kita datang dengan kompromi. Liga 1 kan juga nggak ngelepas. Ya lepas, tapi kayaknya ada nggak tertulis, maksimal jangan semuanya. Lalu kalau dikasih, mungkin Persija bisa 6 yang dipanggil tuh, masih banyak lagi. Jadi menurut gue dari awal harusnya ditetapin menurut gue ya. Oke, ini mau apa? Enggak, gue maunya hanya U22 selesai. Ya udah, gak usah panggil tuh yang senior segala macam. Dan tujuannya tadi yang kayak Kabel bilang, ya udah kita nggak juara nggak masalah. Harus berani ngambil keputusan gak populer. Yang penting 20 Maret ini pemain siap semua nih. Gitu. Tapi ini menurut gue tim ini terjun ke AFF agak sedikit gampang. Tapi mudah-mudahan hasilnya nggak gampang. Iya, nah tanggapan dari Om Haryo gimana nih? Ini normalkah seperti ini emang karena kita nggak matok apapun di AFF kali ini, atau karena hasil Vietnam kemarin kita jadi nungguin hasil orang juga? Kan matok nggak matok, publik kan pasti maunya juara. Gue nggak usah bohong deh, ya kan? Dalam hati kecil ya, berharap juara. Dalam hati kecil kita seri lawan Laos ribut. Kita cuma menang 1-0 lawan Myanmar ribut. Padahal pas kita kalah lawan Laos itu sebenarnya masih peringkat 1 loh, dengan poin 4. Menang lawan Myanmar 1-0 nggak puas gitu. Kalah sama Vietnam ya terbelah gitu. Ada yang bilang udah mulai bagus dari sisi defense, ada yang bilang kok kalah sementara 3 pertandingan terakhir lawan Vietnam, tapi kan di level senior ya. Kita selalu bisa mengalahkan mereka gitu. Jadi ya kalau orang bilang ini turnamen nggak penting lah AFF, tapi kok ribut gitu. Dalam hati sebenarnya pengen juga juara. Pengen juara gitu. Dan dari Pak Erik sendiri bilang yang terbaik. Itu kan juga balik lagi multitafsir juga kan. Ya. Terbaik itu kan kalau terbaik ya juara dong. Kalau terbaik kan berikan yang terbaik gitu. Apakah bermain secara baik tapi lo nggak dapat apa-apa? Kayaknya nggak mungkin juga kan. Pasti nanti ribut juga. Kok di level ASEAN aja nggak bisa juara. Pasti rame gitu. Tapi ya tadi dari segala macam faktor, pemilihan pemain yang sulit untuk ngebentuk tim, akhirnya kompromi di tengah U22. Tapi kan Sintayong kan selalu dia punya andalan backbone ya. Kita bicara backbone, ya tadinya harusnya ada Hubner, harusnya ada Jenner dan Struijk doang yang akhirnya bisa Marcelino ya. Itu juga karena ada Ordal ya. Iya, itu kan backbone-nya dia harus percaya itu. Sementara waktu kita Piala Asia udah ada beberapa pemain senior, lalu ke Piala Asia U23, yang penting bisa main nih, Jenner, Hubner, Nathan Choaon, itu pemain-pemain dan juga Struijk. Kayaknya kalau mereka main, lumayan aman nih. Selebihnya pemain-pemain yang
bukan abroad gitu, dan kebukti emang stabil gitu kan. Jadi Sintayong kayaknya lumayan miss dari dia nggak dapet Ivar Jenner dan juga Justin Hubner. Tapi ya dengan komposisi seperti sekarang, ya balik lagi kan, dia mungkin menonton pemain-pemain ini bermain di liga. Dan tadi Kartika bilang beberapa nggak dapat menit main, tapi yang dimainin tuh pemain-pemain inti juga di klub yang menitnya tuh udah 1000-an gitu. Bicara Tarkan Fikri, andalannya Arema, Muhammad Ferrari juga di Persija. Bicara si Detan di PSM, Oki Caraka juga Oki lumayan, Caraka inti di juga. PSIS, Persis Solo si Arkan Kakak, termasuk si Zanadin ya. Zarain Faris lumayan. Juga Rayhan Hanan juga lumayan. Rayhan Hanan juga di walaupun nggak selalu Persija. starter. Jadi sebetulnya nih pemain-pemain yang kalau kita melihat individual skill di liganya, mereka mainnya bagus gitu loh. Cuman kan ketika ditemukan dari satu tim kan pasti ada adjustment, ada chemistry yang harus dibentuk. Gue selalu compare dengan timnas senior. Apa kita bagus terus di setiap pertandingan? Kan belum tentu juga. Lu harus bentuk chemistry. Yang gue bilang pemain-pemain dari luar berdatangan terus gitu. Kita kedatangan si Hilgers, kita habis itu kedatangan si Elano bareng, habis itu kedatangan Kevin Dix, sebelumnya kedatangan Martin Paes. Itu kan butuh chemistry untuk ngebentuk mereka. Sementara tim atau pemain sekelas Eropa aja ketika datang harus adjustment dulu kan. Yang bisa langsung adjust ya mungkin Verdong sama Martin Paes sama Jai itu langsung bisa adjust gitu. Tapi kan Hilgers nggak juga. Pertandingan pertama agak shaky juga kok. Dulu Hubner baru datang shaky juga. Nathan baru datang juga nggak terlalu impresif pas di awal-awal gitu kan. Jadi butuh chemistry untuk membentuk sebuah tim gitu. Jadi ya kalau belum semulus itu, gue sih bisa memahami sebetulnya kenapa tim ini nggak langsung bisa gaspol di 3 pertandingan grup. Cuman kan what matters nanti kalau lolos semifinal. Gue yakin sih lolos sih. Semifinal. Cuman tinggal nanti finalnya nanti bisa seperti apa. Itu kan yang jadi kalkulasi utama. Ini menarik, jadi ingat ketika waktu Sintayong cutting generation yang dikalahin 4-0 yang ada Arhan di dalamnya. Ya itu kan ini ketika kita kalah dari Vietnam 1-0 udah untung banget nih kayaknya kita nggak dibantai, apalagi waktu ngelihat di lapangan kan mentalitas dari pemain-pemain kita yang bilangnya ratanya 20,9 bulan ini kan kalau dibandingin sama Vietnam yang tim kuat terus juga udah bermain lebih lama, chemistry-nya udah lebih bagus, ini tuh sebenarnya di lapangan udah tinggal diolah aja gitu. Nah, apalagi kemarin justru ada perkataan dari pelatihnya Vietnam nih, Bung, minta maaf sama netizen karena ya. cuma 1-0. Nah, ini tanggapannya gimana? Ngelihat tim kita kan juga udah determinate banget. Setuju. Jadi banyak orang menilai hanya mungkin dari hasilnya aja. Tapi dia nggak melihat bahwa pertama tim ini masih punya peluang. Kita lawan Filipina nanti kita lolos. Bahkan tergantung juga hasil tanggal 18 ya antara Vietnam dan Filipina. Itu kalau kayak seri kayaknya kita juga lebih aman tuh lawan Filipina. Nah yang kedua soal tadi, betul. Kita adalah tim termuda kalau nggak salah ya. Dengan tadi yang Kabel bilang 20,9 tahun. Hanya Laos kalau nggak salah yang kedua. Vietnam menurunkan tim terbaik. Thailand juga walaupun komposisi dengan pemain muda. Dan itu pun Vietnam hanya menang 1-0 dan menurut gue itu seharusnya bisa dihalau tuh oleh Cahyo Supriyadi. Jadi ya gue setuju. Tapi itu tadi mungkin karena bedanya ketika waktu itu dulu kita kalah dengan Vietnam sebelum era 1 tahun terakhir, ekspektasi orang nggak tinggi. Sekarang ekspektasi orang tinggi. Lawan Laos saja tadi kita udah sempat singgung kan. Ketika kita seri lawan Laos 3-3 sama, itu semua orang di kepalanya berasa seperti kalah. Padahal kita masih peringkat pertama. Nah itu dia, karena ekspektasi sekarang tinggi. Dan ekspektasi itu kadang-kadang nggak bisa kita paksa. Ya memang makin bagus ya pasti ekspektasi makin tinggi. Itu juga terjadi walaupun bilangnya udahlah nggak penting di turnamen. Dalam hati kecil pastilah. Pasti pengen tetap menang. Udah 6 kali ke final pasti pengen. Cuman again tadi makanya agak susah untuk mengambil keputusan yang nggak populer. Kalau gue setuju dengan apa yang diambil oleh PSSI atau Sintayong untuk membawa pemain usia muda. Nggak apa-apa. Cuman juga jangan berikan tekanan. Karena terakhir kelihatannya agak sedikit ada perbedaan nih antara federasi dengan Sintayong. Jadi federasi itu bilang jangan ngeluh. STI ngeluh mulu kan. Excuse dari yang gue baca ya, walaupun bahasanya halus-halus. Nah ini yang menurut gue jangan sejelek-jeleknya, sekeras-kerasnya pelatih dengan federasi itu berselisih. Harusnya mereka sembunyikan tuh, jangan sampai keluar. Keluar mereka harus satu. Makanya gue melihat
nggak apa-apa keputusan ini diambil, anak-anak muda dimainkan. Bahkan tadi Kabel udah bilang lawan Vietnam dengan segala gegap gempita, dukungan dari V3 Stadium, kita bisa bermain dengan baik menurut gua. Sampai akhirnya kita kecolongan, ya udah nggak apa-apa. Karena mungkin nanti 1, 2, 3, 4 pemain dari jebolan di AFF ini bukan tidak mungkin akan bisa naik ke tim nasional senior, menjadi backup mengisi puzzle kita mengarungi round 3 yang tersisa 4 pertandingan, terutama lawan Australia, lawan Bahrain, Cina. Kalau lawan Jepang udah lah ya Mas ya. Enggak, justru kita dapat poin lawan Jepang. Karena Jepangnya udah lolos kan? Nggak bisa, kemarin Koreanya udah bilang untungnya kita tidak pilih menyerah. Iya, kalau potong generasi kan populer ya. Istilah itu dengan Sintayong persiapan Piala Dunia U20 awalnya sehingga mayoritas materi yang dia pilih adalah pemain-pemain muda. Menaikkan pemain-pemain yang belum saatnya untuk masuk ke timnas senior. Karena U20-nya nggak jadi, akhirnya mereka harus naik tingkat, akhirnya mereka main di senior. Kita lihat caps-nya aja lah, si Marcelino, Ivar, Hubner, usianya berapa, caps-nya udah banyak banget gitu kan. Artinya ya, dia percaya dengan pemain-pemain ini yang bisa lebih dia bentuk ketimbang pemain-pemain senior yang udah punya pakem bermain, udah punya gaya tersendiri, harus dia atur lagi. Mungkin pemikiran ST seperti itu. Jadi dia gue lebih baik memegang pemain-pemain yang masih muda sehingga nggak terlambat untuk ngebentuk mereka gitu. Masih bisa dibentuk dari awal, poles-poles dikit yang masih kurang banyak digas gitu. Sementara pemain-pemain senior yang udah punya watak dan permainan tersendiri ya mungkin lebih susah untuk dia ubah. Makanya akhirnya mayoritas diisi pemain-pemain muda. Dan kalau gue selalu singgung selama diaspora ini ada terus, tapi yang di bawah gimana nih caranya buat naik nih? Gimana caranya gap antara pemain yang baru datang dengan pemain-pemain yang ada di sini tuh gimana sih memperkecil gap? Yang ngasih kesempatan untuk pemain-pemain yang muda untuk bisa memainkan turnamen untuk membuktikan kapasitas asli mereka gitu. Makanya di sini adalah pembuktian mereka. Apakah nanti mereka siap menanggung segala macam tekanan, bisa tampil lepas. Kalau mereka terbukti bisa bagus kan, gapnya itu makin mengecil kan antara pemain-pemain muda kita yang dibina di sini dengan pemain-pemain yang datang dari luar. Ketika bermain bareng nanti, otomatis kan levelnya akan naik lagi. Yang terjadi pada Rizky Ridho, terjadi pada Witan, terjadi pada sebelumnya Hernando. Jadi pemain-pemain yang kualitasnya masih di sini ya bisa naik dengan terus diberi jam terbang. Dan kalau kita nggak mengambil kebijakan ini, kita nggak akan bisa melihat atau bahasa itu memeras sari-sari dari Victor Detan, ya kan? Akhirnya kita jadi bisa melihat dia ternyata punya kemampuan. Kemudian juga kita nggak bisa lihat ternyata Donitri Pamungkas bisa bermain sebagai CB kiri yang baik dan lain-lain. Jadi kalau gue tetap go ahead dengan program ini, meskipun memang nggak bisa dibohongin, ekspektasi masyarakat itu pasti pengen juara. Setelah 6 kali ke final, kita penasaran juga untuk bisa juara turnamen ini. Iya, yang salah itu bukan timnas sekarang, yang salah itu ekspektasi saya ketinggian. Ekspektasi kita ya. Ekspektasi kita. Oke, ini menarik banget, ada statement dari ketum kita semua, Bapak PSSI ya Pak Erick Thohir, yang mengatakan setelah timnas kemarin melawan Vietnam ya, tetap memuji dengan bilang, saya nilai permainan timnas muda kita sudah baik menghadapi Vietnam yang para pemainnya lebih senior dan berpengalaman. Sayang kebobolan di paruh akhir babak kedua dan itu gol agak berbau keberuntungan. Nah ini kalau dilihat ya statementnya Pak Erick tuh memang selalu positif dan juga selalu percaya sama timnas kita. Karena kedepannya pasti ada hal baik yang menanti nih. Karena ini kan kayaknya melawan Vietnam memang kita kalah chemistry sama kalah pengalaman aja dari tim Vietnam yang emang udah lebih lama bermain bareng kayak gitu kan. Kalau tanggapan dari Bung Harpa sama Om Sabto gimana? Iya, kalau tim senior tuh kan beda ya. Kita bicara di U23, kita bisa ngalahin Korea Selatan, kita bisa ngalahin Australia, Jordania. Tapi kalau Jordania, kalau kita main di level senior lawan mereka, beda cerita lagi gitu kan. Ketika tim senior yang bermain tuh segala macam asam garam sudah mereka rasakan, segala macam bentuk tekanan sudah mereka lewati, sehingga nyetelnya tuh lebih gampang gitu. Sehingga apa yang kita hadapi ketika lawan Myanmar, apalagi Vietnam, yang di turnamen ini bisa dibilang menjadi salah satu tim yang paling siap, itu ya akan terlihat kualitas dari sisi decision making, dari sisi ketenangan, itu akan terlihat begitu beda. Dibandingkan pemain-pemain kita yang masih muda. Individually ya mungkin mereka
bisa nunjukkan something gitu. Cuman secara kolektif ya harus chemistry itu, dan ketika belum biasa bermain bersama ya nggak akan kebentuk dengan cepat gitu. Jadi ya pasti masih ada waktu lah kita bicara, mau jargon percaya proses lah, mau jargon apa, tapi ya emang itu yang harus kita lalui gitu untuk bisa mendapatkan tim yang solid nanti ketika semifinal seperti apa. Banyak kok negara yang di penyisiannya buruk, tapi nanti by the time mereka masuk ke knockout stages-nya, kayak Argentina lah 2002. mulai oke. Spanyol juga ya. Iya, Spanyol 2010 kalah sama Swiss 1-0. Iya. Itu kan makin kesini akhirnya makin terlihat gitu. Dan bongkar pasang kan juga tetap akan dilakukan untuk mencari tim yang paling bagusnya seperti apa. Dan bukan excuse ya sebenarnya. Kalau kita pas lawan Vietnam itu kan Vietnam istirahat 6 hari kalau nggak salah, lebih lama lah, 2 kali lipat kita. Kemudian dia sebelum itu main lawan Laos, which is dekat itu kan. Terus dia main di home mereka dengan cuaca yang sangat ekstrim dibandingkan dengan para pemain kita yang biasa di tropis. Sementara kita udah main tiap 3 hari dalam 3 match, lawan Myanmar, lawan Laos, baru lawan Vietnam. Terus penerbangannya juga kita dari Solo itu ke Bali dulu tuh. Tembak langsung, kemudian kalau nggak salah liburan dulu. Oh enggak ya? Enggak. Karena pesawatnya mungkin lebih murah. Berjemur dulu gitu. Jadi kita tuh cuma 2 hari istirahat bersih, 2 hari istirahat bersih. Terus nggak ada Marcelino Ferdinand dengan U22. Jadi benar wajar kalau kalau kita akhirnya tidak bisa mendapatkan poin dari Vietnam yang turun dengan pemain terbaik mereka gitu. Jadi nggak ada yang salah. Vietnam, tapi nanti gantian ya. Kita libur 6 hari. Nah, ini Vietnam yang 3 hari. Ya, tapi kan habis dia lawannya gampang-gampang, Mas. Habis ini dia lawan Filipina tanggal 18. Kita nanti lawan Filipina, makanya nih harus kita Cuma pastikan. kan jaraknya juga 3 hari kan. Dia Filipina, terus habis Filipina sama pertandingan terakhir dia. Pertandingan terakhir dia, tapi ya lawan 2-1 juga ya. Dia udah 6 poin kan? Lawan Myanmar ya belum. Lawan Myanmar terakhir ya. Lawan Myanmar. Tapi yang jarak yang kalau yang paling gua nggak suka dari STY ya masalah jadwal itu, ketika dia ngeributin masalah jadwal. Iya, dari awal kan udah tahu. Iya, itu kan dia kan ini bukan turnamen AFF pertama dia. Dia tahu, dan jadwal keluar itu kan jauh-jauh hari sudah keluar gitu kan. Jadi dia akan tahu seberat apa perjalanan yang akan ditempuh, sedikit apa istirahat yang akan didapatkan. Dan kalau kita bicara bukan genap isinya, pasti ada yang diliburkan kan. Nah, kalau 5 tim kan pasti ada yang libur tuh. Nah, itu makanya gue sempet nih, mudah-mudahan AFF denger nih. Gue punya ide atau saran, sebenarnya 4 tim aja. Jadi yang bawah-bawah ini nih, kalau gue bilang gini lah, 6 tim dari Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi itu udah otomatis masuk nih. Jadi 3-3. Sisanya nanti itu memperebutkan 1 tempat aja. Jadi nanti 4-4. Jadi mainnya cuma 2 kali, nggak seru dong? Enggak dong, 3. Jadi 4-4 tim. Oh, 4-4. Nah, yang bawah ini kan kayak Myanmar, Kamboja, with all respect ya. Sebenarnya kan ya udahlah, ini hanya rame-ramein aja. Tapi nggak apa-apa, dia tetap qualify di bagian bawah nih. Gitu loh, playoff. Ini kan udah playoff mereka dari 12, dari 11. Terus lagi. karena ini hampir sebulan loh. Hampir sebulan kurang 3 hari kalau sampai final. Kan mulai tanggal 8 Desember sampai 5 Januari kalau kita masuk final. Jadi udah 4 tim aja gitu loh. Karena sampai kalaupun mungkin ini akan menjadi, kalau misalnya turnamen ini berkualitas, persaingannya lebih ketat, kan bukan tidak mungkin suatu saat ini akan diakui oleh FIFA gitu. Karena terlalu berat turnamen ini, apalagi dilakukan di tengah kompetisi. Iya, dulu kan di pusat di satu negara. Asal muasal nongolnya Piala AFF ini kan dari Piala Tiger itu kan dulu kan di satu negara venue-nya gitu. Dan dulu mengakomodir liga-liga di ASEAN dulu memang selesainya di bulan-bulan September, Oktober gitu. Ada yang di November, makanya turnamennya di Desember. Jadi kan kalau kita melihat ngapain sih di tengah tahun ada ini, lalu harus balik ke ujungnya nih, diciptakan kapan gitu, diciptakan saat memang negara-negara ASEAN pada waktu itu liganya selesainya berbarengan, lalu mereka masuk ke kompetisi yang tadinya di-pool di satu negara. Tapi akhirnya kalau nggak di Indonesia nggak rame. Iya, bayangkan misalnya pertandingan ini di Malaysia anggaplah. Terus Laos ketemu Myanmar gitu, di situ nggak ada yang nonton. Tapi kalau Laos lawan Myanmar di Laos masih ada yang nonton. Iya, jadi gitu akhirnya dipindah-pindah ke negara masing-masing, home and away di negara masing-masing. Lalu ada di seperti sekarang ini ada yang 2 home, ada yang 2 away, yang kayak gitu. Akhirnya sebenarnya adjustment itu tetap ada dilakukan oleh AFF untuk gimana sih lebih mempermulus
perjalanan dari masing-masing negara gitu ya. Kalau misalnya nanti ujung-ujungnya hanya U23 yang boleh bermain di sini misalnya gitu kan, akhirnya kan ini menjadi ajang yang emang mematangkan pemain-pemain yang usianya menuju timnas senior. Bisa jadi seperti itu, tapi kan nggak tahu nanti perkembangannya seperti apa. Tapi ya kita sebagai salah satu founder, ya mau nggak mau kan ikut turnamen ini yang kita selalu ikuti dari awal. Padahal kita yang paling ngasih kontribusi keriuhan ya. Iya, pasti. Cuman kita nggak pernah menang. Makanya itu tadi ya dalam hati kecil kita pasti ada pengen juga. Mudah-mudahan lah kita bisa juara kali ini. Karena doanya netizen tuh ya, kalau di media sosial tuh, Tuhan izinkan negara gila bola ini masuk Piala Dunia. Dan itu menjadi doa kita sampai dengan hari ini. Nah, menarik ya, ini juga banyak dibicarakan ya setelah 3 laga kemarin di grup stage-nya AFF. Kenapa ya Bapak Sin ini kok tetap menggunakan strategi yang parkir jet gitu. Ya kan, apalagi kalau melawan Vietnam ya mungkin oke, karena itu di kandangnya beliau gitu kan, karena juga ini melawan tim kuat, tapi kenapa ini udah match ketiga bahkan kan, apalagi nanti ngelawan Filipina, masa iya masih sama gitu? Kalau lawan Laos nggak parkir bus lah ya. Malah itu nggak parkir sama sekali. Iya. justru diparkirnya di pertahanan lawan. Iya betul. Makanya kita kena counter terus gitu. Dia kan emang tipe pelatih yang melihat lawan, kalau lawannya seperti ini, ya gue akan turun dengan seperti ini gitu. Dan dia tahu transisinya memang timnas kita bagus gitu kan. Dari sisi pemain-pemain cepat yang kita miliki, dengan pemilihan pemain winger cepat yang selalu masuk ke skuad dia, dengan kemampuan Marcelino gocek-gocek di tengah untuk bisa kontribut ke depan. Jadi emang base dari pertahanan itu adalah awal dari dia ngebentuk tim ini gitu. Pertahanannya oke dulu, lalu kita serang counter. Dan ketemu tim-tim besar terus kan, ya kita dapat peluangnya seperti itu. Lawan Jepang, lawan Australia yang di Piala Asia gitu ya. Lawan Australia, lalu lawan Australia di sini kita juga lewat transisi. Ya mungkin masih butuh waktu untuk bisa bikin pertahanannya lebih solid gitu. Cuman gue nggak pernah melihat ini sebagai hal yang jelek gitu, karena nggak masalah kita transisi bagus, kita punya serangan balik bagus, banyak kok tim yang base dengan low block lalu mereka menyerang gitu, kapasitinya memang seperti itu. Cuman kalau ketemu lawan-lawan yang kualitasnya di bawahnya, ya dia pasti main menyerang, dia pasti main untuk ball possession kayak gitu-gitu. Walaupun lebih sulit jadinya karena kebiasaan counter. Jadi wajar ya kemarin laga yang terakhir lebih wajar, apalagi Vietnamnya gitu. kayak gitu. Ball possession Vietnam bagus, operan-operannya bagus, permainan segitiga antar pemain mereka di semua lini bagus, first touch mereka keren. Megang bolanya juga tenang gitu. Jadi emang kita kalau mau meladeni mereka dari sisi situ dengan pressing mungkin agak sulit gitu. Makanya kenapa dia lebih menggalang pertahanan, dan Vietnam nggak bisa juga kan nyiptain ngebus gawang kita. Dia nguasain tapi nggak gampang juga untuk masuk gitu. Nah, cuman tantangannya mungkin kalau ketika kita bicara senior sedikit ya, apakah dia bisa memaksimalkan dominasi itu? Itu yang gua nggak ngeliat waktu di China misalnya. Kita menguasai bola tuh 76%, tapi sepertinya agak kebingungan. China-nya yang bagus defense-nya. Iya, kalau nggak bisa golin kan bisa China-nya defense yang bagus atau kita kurang kreativitas. Defense-nya tapi kita salah antisipasi gol. Sama menurut gue juga Tom Hai ini kan yang menjadi kenapa nggak dimainin gitu loh. Karena mungkin mau ngasih efek kejut di babak kedua kan. Akhirnya terkejut beneran. Nah, yang satu yang paling gue seneng lihat tim nasional kita justru adalah di pertandingan the very first time di kualifikasi round 3 waktu melawan Saudi di Jeddah. Itu gue kaget terus terang, gila 15 menit awal kita ini loh berani membawa bola build up. Sampai akhirnya Arabnya kayak gini, wih ini bukan Indonesia yang kita kenal sebelumnya nih. Itu kelihatan banget mereka kaget. Dan setelah itu hampir sepanjang pertandingan, Jai Itses dan kawan-kawan itu berani build up serangan. Sesuatu yang gila, amazing banget nih. Pertandingan pertama di stage tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, main di kandang lawan yang 2 tahun lalu ngalahin Argentina, walaupun udah beda skuadnya. Terus kita berani dengan kayak gitu. Wah, ini tim punya peluang nih, punya harapan. Kemudian kita lawan Australia ya. Australia 0-0.
can be accepted, ya Australia, come on lah. Lagi ya. Iya, dengan segala lapangannya yang keriting, segala macam. Kemudian ya lawan China menurut gua agak sedikit apa namanya bukan backfire ya, jadi setback, agak setback. Waduh, ini kita nguasain kok kayak nggak ngerti memanfaatkan penguasaan itu. Tapi again, ini negara kita kan baru menapaki beberapa stage yang baru ya. Jadi kalau agak kagok-kagok dikit, ya wajar lah. Perlu diingatkan dan gua rasa bukannya maksud apa-apa ya, tapi gue rasa Pak Erick Thohir ini menjalankan tugasnya dengan baik. Ya banyak cerita-cerita di bawah meja atau di bawah belakang layar yang kita nggak tahu. Ada konflik-konflik juga yang kurang etis untuk diungkapkan, diselesaikan oleh beliau. Itu salah satu yang paling gue tahu itu waktu menjelang kita habis kalah lawan Jepang. Nah, pokoknya itu diberesin sama dia. Intinya udah jangan pada ribut, aman-aman semua. Habis itu kita lawan Saudi bisa menang 2-0, meskipun agak-agak apa ya, plot twist juga sih, tiba-tiba Marcelino Ferini mainin dan golin 2, itu benar-benar. Nah, gambling yang kayak gitu Sintayong oke, tapi jangan kebanyakan. Jadi kalau orang habis gambling habis menang, jangan ditaruhin lagi gitu. Ya mungkin STY mau untuk ball possession dan nyerang gitu. Cuman balik lagi ke yang kita bicara AFF ya. Gak semua bisa menjalankan instruksi dan juga hal-hal elementer sepak bola seperti operan-operan pendek, gak nyampe operan-operan yang bicara grassroots berarti ya Mas ya? Bicara ya basic skills-nya itu di AFF ini nggak keluar, yang biasanya mereka kalau di liga mainnya umpan-umpan berisikonya nyampe, umpan-umpan pendek 1-2-nya pendek, jarak antar pemain nggak kejauhan. Ini kemarin kan mungkin instruksi STY maunya begitu, tapi implementasi pemainnya, eksekusi di lapangannya nggak sesuai gitu. Jadi kan kita gimana mau progresin bola ke depan kalau kita operan pendek aja nggak nyampe gitu loh. Jadi ya basic itu first touch gampang hilang, di press cuma 2 kali operan bola udah hilang lagi kan. Jadi kita kalau mau nyerang, mau ball possession ya susah juga karena kita nggak dapet itu. Oke, karena juga kan kemarin ya pokoknya banyak ya yang mengkritik, tapi bukan kritik yang positif, tapi lebih ke sarkas. Karena kalau aku mikir kita hanya menonton kan dari sini. Yang patut kita lakukan pastinya adalah tetap mendukung, tetap memberikan kritik positif, karena itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita dipakai seragam pun, kita diterjunin ke sana, pasti kita gemeteran ya. Tapi luar biasa banget nih buat timnas yang kemarin aku lihat melawan Vietnam ya, yang digadang-gadang tim yang terkuat dan juga calon juara yang dicalonkan banget nih juara AFF tahun ini, bisa memiliki mental seperti kemarin ya. Karena beberapa pemain juga kan nggak semuanya udah langsung terjun ke internasional kan. Iya, total tuh kalau nggak salah overall di turnamen kali ini ada 11 pemain yang debut. Bahkan di pertandingan lawan Vietnam tuh ada 3. Rivaldo Pakpahan, terus di pertandingan pertama 6 debutan. Akhirnya masuk cadangan 2, 8 debutan. Iya, tambah 3, 11 kan? Di pertandingan pertama. Yang terakhir siapa tambah 3 ini. 3 Rivaldo, gue lupa. Maulana, Rivaldo sama ya pokoknya Mikael Tata itu lumayan bagus menurut gue untuk pertandingan pertama di usia mereka tuh usianya mungkin 19 tahun, Arkan kakak 17. Tuh kalau dulu kita masih main di mana? Masih main di kampung. Mereka udah bela tim nasional merah putih. Oke lah kalau salah-salah dikit yang kayak tadi Kabel bilang ya dikritik atau koreksi lah, bahasa itu lebih enakan koreksi deh. Ya nggak masalah, cuman jangan pakai kata-kata yang menghujat karena mereka kan juga main sosmed, mereka baca kadang-kadang. Makanya masih muda loh, ini mentalnya masih bisa. Masih muda, makanya sedikit cerita flashback waktu di Solo itu mereka habis sampai kan di bandara, masuk ke hotel, tiba-tiba Arkan kakak keluar. Ngambil barang-barang kitmannya baru turun, mereka pakai mobil khusus kan. Itu saya bilang Arkan kakak, semangat ya lu, kalau ada yang ini bilang gua bilang gitu, padahal gua juga nggak kenal dia. Jadi maksudnya kita kecuali dia melakukan hal-hal yang benar-benar tidak terpuji. Nah, itu baru susah untuk kita defense. Ya misalnya dia mukul pemain atau dia melakukan hal yang kurang berkenan di luar lapangan bola, itu susah untuk kita bela. Tapi kalau dia udah fight ya, even kayak Asnawi kalau kita flashback lawan China, bukan salah dia gitu loh kalau dia nggak perform. Menurut gua saat itu adalah kurang jelinya STY untuk narik dia dari awal sampai menit 85 dia main kan. Dia fight, dia udah berusaha semaksimal mungkin, kemampuannya itu ya udah apa boleh buat. Nah, apalagi ini anak-anak mungkin masih keluhan-keluhan semester awal kali ya, atau semester 2 tiba-tiba harus bukan berarti biar dia kuat di tempat mentalnya. Ya beda kritik sama sarkas ya. Sama dihujat itu beda itu sih. Dan ya kan gue besar di media ya. Jadi media tuh kan sebelum lo berterjun di sebuah peperangan, mau timnas sepak bola kayak mau tim Olimpiade kayak mau tim SEA Games, mau tim Asia Games, sebelum itu lu hajar, lu kasih masukan, lu kasih
kritikan lokasi apa sebelum mereka terjun ke lapangan. By the time mereka sudah terjun di lapangan, ya fungsi kita hanya mendukung. Semangatin ya. Semangatin, dukung gitu. Jangan lo di tengah-tengah mereka lagi perjalanan, lo kritik gitu. Justru itu yang akan membuat mereka, kalau mentalnya kuat ya mungkin beda gitu. Tapi kalau mentalnya nggak kuat, kita nggak pernah tahu. Setiap orang punya peperangan tersendiri lah, ya istilahnya seperti itu. Semua orang punya kemampuan tersendiri untuk bisa menghadapi mental atau bisa menghadapi kritikan dan juga bulian gitu kan. Jadi ya nggak akan ada lebih ke negatif kalau kita mengkritik mereka di tengah jalan. Dan nanti selesai baru lapangan, mereka gagal, mereka apa, kita mau kritik lagi terserah gitu. Tapi ya kita mulainya kritikan di awal, dukung di tengah, evaluasi di akhir udah. Dan waktu itu waktu di Qatar kalau nggak salah Piala Asia Senior atau yang U23 gue lupa, ngomong sama Pak Sumarji, diajakin makan di Ibu Mariam tuh, kita ada restoran enak di situ. Jadi ngobrol-ngobrol, Pak gimana Pak kemarin, gue lupa persis yang mana ya. Dia bilang udah Mas katanya, kalau 1 hari habis kalah, kamu ngomong apa juga gak akan masuk ke kuping dia. Nah itu ngomong Pak Sumarji loh, bukan gue loh. Dan gue rasa sih masuk akal juga ya. Makanya kalau buat teman-teman yang mungkin main bola walaupun di level mungkin amatir atau antar universitas lah misalnya seperti itu, pasti paling nggak pernah merasakan juga vibe seperti itu. Habis kalah tuh mau digong. Sebaliknya kalau habis menang biasanya enak tuh. Interview mereka juga kalau habis menang enak. Jadi psikologi ini yang perlu dipahamin. Dan yang kedua, nah karena tadi menyinggung media juga Mas Aryo, walaupun saya media juga tapi juniornya Mas Aryo. Jadi bedanya sama dulu. Sumur kita. Bedanya dulu dengan sekarang, ketika ada informasi yang masuk yang yang ingin diteruskan ke pemain, itu disaring dulu di redaksi. Nggak mungkin tuh yang bahasa-bahasa aneh, bahkan yang mungkin bener pun informasinya mungkin kita saring, ini pantas nggak untuk kita angkat. Sampai sekarang pun masih begitu. Kalau media yang betul ya. Konvensional. Tapi kan sekarang sosmed orang asal-asalan pakai jempol begini. Tinggal ngomong ya udahlah, akun palsu aja. Iya. Kabel punya kayak akun palsu nggak? Gimana dong, akun kedua kok bukan akun palsu ya? Itu kan kadang-kadang mereka baca juga. Kadang-kadang. Atau mungkin dia nggak baca, tapi temannya bilang, lu tuh diomongin begini sama netizen katanya. Wah itu ngaruh juga. Jadi beda tekanan pemain dulu sama sekarang. Dulu ya dia baca di tabloid bola tempatnya Mas Aryo, pasti kata-katanya disaring dengan baik. Iya, walaupun kritikan, tapi gimana ya. menyampaikannya gitu kan. Gitu. Jadi itu Pantesan bedanya. hari ini saya ngerasa nyaman banget ya dengan dua bapak-bapak ini, penyaringan filternya benar-benar padat banget. Oke, Om Aryo dan juga Bung Harfa, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Oke teman nalar, sampai di sini dulu hari ini, dan kita turut mendukung saja ya timnas Indonesia kita yang sesaat lagi juga akan berlaga melawan Filipina. Kita hargai saja usaha dan prosesnya. Akhir kata saya Kartika Beliana mewakili Om Sabto Haryo serta Bung Harfa pamit undur diri. Sampai jumpa.